Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati anggota MPR RI, yang juga anggota DPD RI Dapil Provinsi Kepulauan Riau, Bapak Dr. Andus Haji Ismail Abdullah yang telah hadir bersama dengan kita pada siang hari ini. Mari sama-sama kita beri tepukan aplaus untuk Pak Ismail. Kemudian yang sama-sama kita hormati pemateri kita pada siang hari ini, yaitu Asosiat Profesor Dr. Siswanto Ismadi Mega. Tepukan untuk Pak Mega. Kemudian bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat, peserta sosialisasi 4 pilar MPR pada siang yang berbahagia ini. Puji syukur alhamdulillah. Marilah sama-sama kita persembahkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada siang hari ini kita sama-sama dapat berkumpul di tempat ini dalam acara sosialisasi 4 pilar MPR, yang mudah-mudahan acara kita berjalan lancar dari awal sampai akhir. Amin. Kemudian salawat dan salam untuk junjungan dan besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan ucapan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak dan Ibu yang berbahagia, perkenalkan, nama saya Rionaldi, atau orang sering panggil Ustadz Rio. Staf ahli kepada Pak Ismet yang akan insyaallah saya memandu acara dari awal sampai akhir. Di mana susunan acara yang akan kita lalui pada siang hari ini, yang pertama pembukaan yang kita anggap sedang berlangsung. Kemudian yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, karena acara kita ini adalah acara resmi kenegaraan, yaitu sosialisasi 4 pilar MPR. Maka sebagai bentuk kecintaan kita kepada tanah air dan bangsa, kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kemudian acara yang ketiga pembacaan doa. Kemudian yang keempat sambutan ataupun penyampaian dari anggota MPR RI Bapak Dr. Andus Haji Ismail Abdullah, dan sekaligus membuka acara sosialisasi 4 pilar ini dengan resminya nanti. Kemudian acara yang kelima yaitu foto bersama, karena mungkin Pak Ismail tidak sampai habis acara. Setelah itu mungkin beliau akan ke tempat yang lain. Kemudian acara yang berikutnya baru sosialisasi 4 pilar yang nantinya akan disampaikan oleh Asosiat Profesor Dr. Siswanto Ismadi Mega, dan acara yang berikutnya penutup. Baik Bapak dan Ibu yang berbahagia, untuk mempersingkat waktu, karena juga kita kejar nanti sebelum asar insyaallah selesai, maka kita melangkah kepada acara yang kedua, yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon untuk berdiri. Bapak dan Ibu yang berbahagia, Bapak dan Ibu yang berbahagia, untuk berkahnya acara kita, maka kita sama-sama mendadakkan tangan serta berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan acara kita berjalan lancar dari awal sampai akhir. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat, wa taqdi lana biha jami'al hajat, wa tutahhirna biha min jami'is sayyi'at, wa tarfa'una biha 'indaka a'la darajat,
وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. سبحانك لا نحصي ثناء كما أثنيت على نفسك، فلك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, pada siang hari ini kami berkumpul ya Allah dalam acara sosialisasi 14 MPR. Kami mohon kepadamu ya Allah, berkahilah acara kami pada siang hari ini. Berikanlah pemahaman kepada kami ya Allah tentang nilai-nilai kebangsaan, sehingga kami tetap bersatu dalam negara kesatuan Republik Indonesia yang kami cintai. Ya Allah ya Karim, hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami memohonkan pertolongan. Kabulkan doa kami ya Allah dan sampaikan hajat dan cita-cita kami ya Rabbal Alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Bapak dan Ibu yang berbahagia, kita melangkah kepada acara yang berikutnya, yaitu sambutan dan penyampaian dari anggota MPR RI Bapak Dr. Anus Haji Ismail Abdullah. Karena pada siang hari ini beliau hadir di tengah-tengah kita adalah sebagai anggota MPR. Jadi ada kalanya beliau hadir sebagai anggota DPD dan ada kalanya beliau hadir sebagai anggota MPR. Karena anggota MPR itu adalah gabungan antara anggota DPD dan DPR. Maka setiap anggota DPD dan DPR yang terpilih dan dilantik secara otomatis dia akan menjadi anggota MPR. Dan disitulah ada kewenangan untuk menyusun dan membentuk undang-undang. Maka kalau Bapak dan Ibu waktu pemilu mencoblos itu tak ada kertas suara untuk MPR, yang ada DPD, DPR, Presiden. Maka hari ini, siang hari ini yang kita laksanakan adalah program MPR. Sehingga beliau, Bapak Dr. Anus Haji Ismail Abdullah hadir bersama dengan kita sebagai anggota MPR. Walaupun saat ini juga masa-masa reses, baru kita selesaikan kemarin reses 26 titik di Kepri, itu beliau sebagai anggota DPD. Maka dari itu, mari kita berikan kesempatan kepada Pak Ismail untuk penyampaian dan sekaligus membuka acara sosialisasi 4 bulan ini dengan resminya nanti. Kepada Bapak, waktu dan tempat dipersilakan dengan segala hormat. Baru jelas soalnya cahayanya tadi cuma gelap aja ya. Jadi dipikir ngomong dengan hantu-hantu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wala haula wala quwata illa billah. Ibu-ibu, bapak-bapak ya. Ibu-ibu, bapak-bapak sekalian yang saya banggakan. Ini ada berapa ibu-ibunya nih? Angkat tangan. Banyak, Pak. Oh, banyak ibu-ibu nih. Jadi siang hari ini saya mendapat tugas dari negara untuk menyelenggarakan program sosialisasi 4 pilar MPR. Kalau MPR sudah tahu ya, singkatan apa? Majelis Permusyawaratan Rakyat. Disitulah majelis di mana wujud kedaulatan rakyat ada. Negara kita ini dimiliki oleh rakyat dan wujudnya adalah dalam MPR. MPR seperti tadi disampaikan terdiri dari 2 lembaga besar, yakni DPR yang singkatannya adalah Dewan Perwakilan Dewan Perwakilan Rakyat. DPR sudah lama berdiri di Indonesia. Sejak Republik Indonesia ada, DPR ada. Dulu disebut parlemen. DPR adalah perwakilan dari partai-partai politik.
anggotanya adalah anggota partai politik. Itu DPR. Dan lembaga satu lagi namanya DPD, yang singkatannya adalah Dewan Perwakilan Daerah, yang baru berdiri di tahun 2004. Jadi masih berusia 22 tahun, masih muda sekali. Itu DPD. Yang anggotanya adalah orang per orang. Tidak perlu harus partai politik, orang per orang. Kalau DPR harus menjadi anggota partai politik dulu, baru bisa dipilih sebagai anggota DPR. Ada DPR tingkat provinsi, namanya DPRD provinsi. Di tiap kota ada DPRD. Di Batam ada DPRD. Tahu kantornya DPRD di Batam? Di Jalan Ibu Putri, ya. Di sebelah kantor wali kota. Kalau DPD, anggotanya orang per orang. Setiap orang boleh dipilih menjadi anggota DPD. Wanita boleh, laki-laki boleh. Itu bedanya. Setiap provinsi yang dipilih 4 orang. 4 orang. Setiap provinsi. Provinsi besar yang penduduknya banyak maupun provinsi kecil seperti provinsi Kepri, penduduknya sedikit walaupun wilayahnya luas Kepri, tapi jumlah anggotanya perwakilannya di DPD tetap 4 orang. Nah sekarang ini keempat-empatnya itu sedang bertugas, yaitu melaksanakan sosialisasi 4 pilar MPR RI. Mengapa 4 pilar ini begitu penting? Karena kita ini semua ada. Kita bisa duduk bersama-sama di sini, bersatu sama-sama di sini karena 4 pilar itu. 4 pilar itu yang mempersatukan kita semua. Kita kan di sini beda-beda nih, betul nggak? Awak lahir di mana? Di Jawa, Pak. Nah, di Jawa. Adina? Kalimantan. Hah? Kalimantan. Kalimantan, bayangin. Kalimantan, Jawa. Ada lagi? Dari Jawa juga. Ada yang dari Sulawesi? Ada yang dari Sumatera Selatan? Ada komplit juga. Ada yang dari Papua? Ada? Maluku? NTT? Itu kalau di Batam semuanya ada. Cuma tak hadir aja sini. Di Batam semua ada. Yuk cari apa aja ada sini. Lu mau cari apa di Batam? Ada. Papua ada, Maluku ada. Dari Sulawesi Utara ada. Nah itu yang mempersatukan 4 pilar itu. Nanti Prof Mega nih yang pakai baju biru ya. Prof Mega yang akan menjelaskan secara mendalam apa itu 4 pilar. Tapi intinya itu dia mempersatukan. Sebagaimana pendiri-pendiri negara Republik kita melahirkan Sumpah Pemuda. Tahun berapa itu? Sumpah Pemuda tahun berapa? 28 Oktober ya. 28 Oktober Sumpah Pemuda. Apa isinya Sumpah Pemuda? Satu bahasa atau satu bahasa, satu bangsa. Hah?
Satu bahasa, satu bangsa. Terus Apa lagi? pada lupa. Hah? Ini tadi. Jadi kalau nggak diberikan sosialisasi Pancasila, lupa. Dan ini bahaya bagi Batam. Nah, ini kan perlu sampaikan. Tahun 1999, tahun 1999, ada yang sudah ada di sini dulu? Belum, Pak. Ada? Siapa yang enggak? Nah, belum ada ya? Tahun 99 di Batam terjadi peperangan besar antar suku. Antar suku. Saya tidak perlu sebutkan nama sukunya. Dalam 3 hari 23 orang mati. Tidak main-main, gara-gara perkelahian antar suku berlarut-larut sampai pabrik-pabrik pada tutup, sepi, tak ada yang berani keluar. Itu terjadi karena senggol-menyenggol, berkelahi, berkepanjangan, mati 23 orang. Nah, ini tak boleh terjadi lagi. Kalau terus-terusan begitu kan habis. Kota Batam jadi sepi nanti. Tak ada yang mau datang ke Batam lagi. Jadi inilah pentingnya Pancasila RPR. Menyadarkan kita semua warga negara harus bersaudara. Tidak boleh membeda-bedakan. Dari suku mana yang satu dari suku mana, tidak boleh dibeda-bedakan. Yang satu agamanya apa, tidak boleh dibeda-bedakan. Semua harus bersahabat. Oke? Itulah kekuatan Indonesia. Itulah kekuatan Indonesia. Karena apa? Karena Indonesia, Republik Indonesia terdiri dari 17.500 pulau. Bayangkan. Jaraknya dari Papua sampai Aceh itu sama sepanjang Eropa. Sama sepanjang benua Eropa. Jauh itu jarak. Pulaunya begitu banyak. Ada lebih dari 500 suku bangsa di Indonesia. Bayangkan. Belum lagi masing-masing punya bahasa sendiri-sendiri. Tapi kita bersyukur karena pendiri-pendiri negeri ini sudah jauh-jauh hari membuat wadah untuk mempersatukan kita, mulai dari Sumpah Pemuda. Sehingga sekarang Anda semua pergi kemana saja, tak sulit berkomunikasi. Mereka semua bisa berbahasa Indonesia. Kemana saja, mau ke Papua, mau ke mana saja, semua bisa bahasa Indonesia. Dan yang terpenting harus bersatu, harus saling tolong-menolong. Itu yang terpenting. Kita bersyukur. Sudah pulaunya banyak, bahasanya banyak, sukunya banyak, tapi kita tidak terpecah belah. Ada beberapa negara besar di Eropa. Udah tahu dong mestinya. Beberapa negara besar 10-15 tahun yang lalu terpecah-pecah. Perang suku, perang agama, terpecah-pecah menjadi negara-negara kecil. Kita hampir begitu dulu. Tapi seluruh suku-suku dari berbagai daerah hanya menginginkan negara kesatuan. Kita bersyukurlah sampai saat ini bersatu.
saling gotong royong. Itulah yang akan ditanamkan nanti dalam 4 pilar, dan ini merupakan landasan kekuatan bangsa Indonesia, dan nanti mudah-mudahan ke depan akan lebih maju lagi kita. Batam sekarang sudah menjadi lebih padat, ya. Padat sekarang. Tahun 1999 waktu itu peristiwa terjadi, saya masuk Batam tahun 98. Itu penduduk baru sekitar 150.000 orang, sepi. Jadi belum ada ini. Batu Aji udah ada, tapi masih kecil. Sekarang penduduk Batam sudah kurang lebih 1.200.000. Bayangkan, semakin padat. Tapi oke kan di Batam? Betah di Batam? Ada yang nggak betah di Batam? Angkat tangan. Bukan, nanti kita kasih tiket kapal pulang. Pulang kamu. Dulu kita cari-cari orang. Cari-cari orang supaya masuk ke Batam. Karena kita jual tempat di sini supaya pabrik-pabrik masuk. Sekarang jumlah pabrik di Batam ada 2.000. Jangan main-main. 2.000 pabrik ada di Batam. Belum lagi galangan kapal. Kota Batam menjadi pusat galangan kapal terbesar di Indonesia. Dulu kan Surabaya, kalah Surabaya ke Batam. Dulu waktu kita sekolah, saya masih ingat tuh, dari buku sekolah Indonesia kalau pesen kapal, negara-negara Asia pesen kapal ke Eropa, ke Jerman, pesen kapal tuh. Sekarang orang Jerman pesen kapal ke sini. Terbalik. Kan perlu orang semua tuh. Nah, kita datangkan orang. Sekarang mungkin padat nih. Jadi mesti kompak lah, mesti bersatu. Itu manfaat 4 pilar, dan ini mempersatukan kita. Mudah-mudahan semua yang hadir di sini happy saja di Batam, ya. Betul. Tak ada masalah, ya. Itu tangannya begini. Kalau ada kerja ya. Ini semua kerja, ya. Kerja. Ada juga yang nganggur, Pak. Kalau nganggur lapor. Sama Ustaz Rio, ya. Masih minta nomornya Ustaz Rio, lapor. Jangan diem-diem aja, bahaya kalau nganggur. Kamu boleh. Kalau nganggur banyak pikiran macam-macam nanti. Tapi, sabar dulu. Nah, itu udah mulai ribut. Sebentar lagi 4 pilar. 4 pilar, ya. Adinda di belakang, tolong di belakang. Ini penting 4 pilar ini. Kalau nggak kita sudah hancur dulu. Nggak usah jauh-jauh. Di Batam sendiri sudah hampir habis. Tapi sejak peristiwa itu, kita ambil langkah-langkah mempersatukan, terus dipersatukan, bikin acara bersama, bikin kegiatan antar suku, antar agama, dan sekarang sudah lebih baik, ya. Lebih baik. Dan perkawinan antar suku pun banyak di Batam. Udah banyak. Orang Jawa kawin sama orang Medan. Udah banyak itu. Lalu ada yang belum kawin, kita kawinin. Ya, jadi mudah-mudahan tolong disimak
4 pilar ini sangat penting karena itu negara khusus mengadakan program ini, bukan cuma di sini, di semua kota, di semua wilayah di Indonesia. Terus dalam setahun beberapa puluh kali. Karena kalau tidak bersatu, tidak kompak, hancur Indonesia ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala melindungi kita semua dan para peserta di sini yang hadir senantiasa mendapat lindungan dari Tuhan Yang Maha Esa. Sehat walafiat selalu, yang sudah berkeluarga senantiasa sejahtera dan bahagia. Itu saja pembukaan dari saya, dan dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, saya nyatakan program sosialisasi 4 pilar MPR RI dengan ini dinyatakan dibuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tepukan yang kedua untuk Isne. Baik, kepada Ibu, insyaallah kita foto bersama. Ya. DPD RI dan untuk Indonesia. Tepukan untuk kita semua. Nah, dia akan sampaikan materi sosialisasi 4 pilar ini. Tapi sebelumnya saya tanya dulu, apa saja 4 pilar itu? Yang pertama apa? Pancasila. Yang kedua? Yang ketiga? Yang keempat? Apa yang dimaksud dengan Bhinneka Tunggal Ika? Berbeda-beda. Baik, kita beri tepukan kepada Pak Mega untuk menyampaikan materinya. Silakan. Terima kasih Ustaz Tio ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li agak grogi nih karena saya biasanya pede sekali ngisi di mana saja sampai Tanjung Pinang kemanapun karena ada Pak Ruki nih. Bener nih, saya nggak pede ada Pak Ruki yang lebih ngerti kan. Pak RT ya. Oke, di sini akan mensosialisasikan namanya 4 pilar. Sosial itu apa? Kita sering kan orang kok nggak sosial. Nah, kalau ahlinya ada di sini Pak Ruki, sosial, masyarakat. Sekarang masyarakat itu apa? Apa? Manusia. Masyarakat manusia. Apa yang kalian bilang kan kita hidup di masyarakat. Sekarang tanya masyarakat itu apa? Ya, betul. Manusia, lingkungan, apa lagi? Apa? Ya. Oke, yang dinamakan masyarakat itu adalah sekumpulan manusia yang hidup berkelompok menempati suatu tempat tertentu dan secara permanen. Kalau orang ngumpul aja kayak gini, ini nggak masyarakat, nanti sebentar lagi bubar. Misalkan di RT, RW, desa, Pak Ruki itu artinya itu adalah masyarakat. Ngumpul-ngumpul di pengajian di lapangan sepak bola enggak, karena cuma sebentar. Sosialisasi yaitu memasyarakatkan. Kalau Bapak Ibu sekalian sudah tahu semua itu 4 pilar atau dulu ada namanya penataran P4, tapi setelah reformasi penataran P4 itu tidak diadakan lagi. Waktu saya masih kecil, sejak lulus SD, SMP sudah ada penataran selama 1 minggu di sekolah. SMA juga ada penataran selama 1 minggu di SMA. Bahkan kuliah juga lagi ada 1 minggu selama di kuliah. Jadi ketika kita mau menikah juga ada namanya pernah ada sertifikat penataran P4. Tapi setelah reformasi itu ditiadakan karena dianggap itu peninggalan Orde Baru. Ternyata setelah Pak Taufik Kemas menjadi ketua MPR, rasa nasionalisme orang Indonesia sudah mulai berubah, berpecah. Seperti disampaikan Pak Ismet tadi bahwa di dunia ini negara yang masih bertahan dengan pluralisme
perbedaan adalah Indonesia. Tadi diceritakan tahun 90-an di Eropa pecah negara yang terdiri dari multi etnis. Karena susah sekali mengumpulkan orang yang berbeda etnis. Jepang satu negara satu bahasa, mudah komunikasinya. Korea satu bahasa satu bangsa pecah jadi dua. Cina juga banyak etnisnya, tapi mereka satu ras. Indonesia berbeda etnis, berbeda ras. Di Eropa satu ras. Di Yugoslavia, contoh Pak Ismet tadi, ada negara Yugoslavia tahun 90-92 pecah menjadi 5 negara. Kenapa mereka pecah? Sebabnya apa? Kalau di TV RI dulu saya nontonnya waktu SMA, masih tahu kelas 1 SMA. Kenapa pecahnya? Konfliknya karena apa? Ya betul, karena politik. Padahal Yugoslavia itu menjadi tonggak berdirinya non-blok sama dengan Indonesia. Sudah runtuh tahun 92. Perbedaan runtuhnya Yugoslavia dikarenakan perbedaan etnis, cuma perbedaan dialek. Yugoslavia yang didominasi oleh etnis Serbia yang mayoritas, yang berkedudukan dan menguasai pemerintahan juga militer, merasa menjadi yang paling dominan di Yugoslavia. Ada etnis lain namanya Kroasia yang menganut agama Katolik, Kristen Katolik. Serbia menganut Kristen Ortodok, bertengkar. Kroasia berpisah. Sebelumnya Slovenia berpisah terlebih dulu, diikuti oleh Bosnia. Bosnia beretnis Islam, juga pengen berpisah. Antara Katolik, Kristen Katolik, Kristen Ortodok dan Islam ini, mereka menjadi sumbu perpecahan di Eropa setelah Perang Dunia Kedua dan adanya pembunuhan terbesar setelah Perang Dunia Kedua. Lebih banyak lagi korbannya daripada Gaza, itu hampir 200 ribuan. Gaza belum sampai 70-an ribuan, masih sepertiganya. Kroasia yang beragama Kristen Katolik bersatu dengan Bosnia beragama Muslim mayoritas melawan Serbia yang beragama Kristen Ortodok. Loh Pak, Kristen sama Kristen kok malah bertengkar? Kok sama Islam malah bersatu? Karena itu yang menjadi pokok persoalan bukan agama sebenarnya, karena dominasi etnis, perbedaan dialek. Dan ada seperti Batam tahun 99, saya belum di sini, mungkin Pak Ruki lebih paham lah. Saya nggak bisa jelaskan, antar suku berbeda terjadi konflik suku di Batam 99, mungkin suku B sama suku apa, satu F kalau nggak salah bersatu. Tahun 99 pula di Ambon ada pembunuhan ribuan orang pas hari raya Idul Fitri, itu sama-sama orang satu suku, orang Ambon semua, itu antar agama Islam sama Kristen, itu sebutkan karena sudah menjadi berita headliner. Kenapa mereka terjadi? Karena mereka tidak adanya 4 pilar tadi. Pilar itu apa sih? Apa Pak Luki? Tiang. Betul, langsung tiang. Pinter Pak Luki. Tiang. Ada 4 tiang. Rumah itu ada 4 tiang. Kalau satu rusak atau patah, di mana rumah itu Pak? Oleng. Oleng. Kalau satu aja oleng. Tapi kalau 2 itu pasti rubuh. Karena mesti ambruk gini. Maka 4 pilar ini, kalau agama itu apa Pak pilarnya? Al-Madud, as-salatu madudin, sholat. Kalau sholatnya kurang, itu juga oleh. Nah di sini pertama kali yang ditanamkan adalah Pancasila. Pilar yang pertama Pancasila. Ya, sini. Bentar, itu tadi. Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara. Sekarang dasar ideologi apa? Sering dengar. Apa? Pandangan. Oke. Ada lagi ideologi, ada yang tahu? Saya jelasin senior itu. Kemarin jelasin anak mahasiswa atau siswa itu biasa. Kalau ini yang lebih paham. Apa sering dengar kan ideologi? Ideologi. Apa? Identitas suatu bangsa. Identitas suatu bangsa. Identitas suatu bangsa bisa jadi. Yang sering dengar ideologi itu apa? Karena ideologi itu apa? Ideologi. Ayo,
Pak Chandra itu. Ideologi apa? Kumpulan atau gagasan, Pak. Pinter, gagasan, betul. Ideologi kumpulan gagasan, betul. Ideologi set of belief, seperangkat keyakinan, kepercayaan. Namanya kalau sudah ideologi itu sudah susah diubah. Orang yang menganut ideologi Islam setelah dengar ceramah pendeta nggak langsung otomatis pindah ke agama Kristen. Begitu juga yang agama Kristen contohnya, dengar ceramah ustadz nggak langsung pindah semuanya ke Islam. Tapi ada beberapa ideologi keyakinan. Kayak saya orang dari kampung, diceritain nenek saya kalau malam itu nanti jangan keluar rumah karena ada hantu. Sampai sekarang dibilangin hantu, takut saya. Diceritain apapun tetap takut saya. Karena apa? Ideologi sudah menancap di pikiran saya kalau malam hantu. Terus nanti kalau orang meninggal itu kalau malam Jumat datang depan pintu, kan ada di kampung-kampung seperti itu kan ceritanya. Ada pengajian di kampung-kampung itu loh, kalau sebelum sholat ada ucapan malam Jumat ahli kubur datang ke depan pintu. Ya itu ideologi yang ditanamkan ke kita. Maka sampai sekarang kalau malam Jumat kita yasinan. Ya itu. Nah, karena ada ideologi yang ditanam. Ya. Sekarang Pancasila menjadi ideologi lah. Waktu mau berdiri itu Indonesia itu kan dulu dari mana? Ada negara Indonesia. Indonesia merdeka tahun berapa? Betul, 45. Tapi secara de facto itu tahun 49, 27 Desember 49 itu setelah konferensi meja bundar. Kita ngakunya tahun 45 Indonesia. Dan setelah 60 tahun Indonesia merdeka, Belanda baru mengakui 45. Tapi faktanya tentara Belanda itu dibubarkan tahun 51. Jadi antara tahun 45 sampai tahun 51 pemerintahan yang pegang masih Belanda. Kantor pos, tentara, polisi itu masih orang Belanda. Kayak Timur Leste 99 kan merdeka, bisa mandiri yang pegang orang Timur Leste tahun 2022 itu baru berdiri 2002. Berarti 3 tahun setelah merdeka. Merdeka nggak bisa langsung merdeka, bertahap. Kayak kalian menikah pertama masih ikut rumah orang tua kan, di kamar sendiri. Beberapa tahun kemudian baru bisa mandiri, gitu ya Pak Doni. Ya, negara juga sama. Malaysia sama juga. Malaysia tahun 47 mengajukan kemerdekaan karena ngelihat Indonesia kok berani merdeka gitu loh. Ngomong sama Inggris kasih kesempatan 10 tahun lagi, 57 Malaysia. Dan selama 10 tahun disiapkan, Indonesia enggak. Disuruh nyiapin sendiri. Fakta itu, nyiapin sendiri tentaranya, apa-apanya. Merdeka kan perlu tentara, perlu polisi, pegawai negeri, dan lain sebagainya. Nah, itu maka dibuatlah ideologi nyatukan ini. Pancasila. Pancasila itu kan kalau yang mencetuskan siapa? Presiden Soekarno, tahunya kan. Presiden Soekarno itu juga dia berkolaborasi ataupun ngobrol sama kawan yang ahli bahasa. Apa ya nama paling cocok itu untuk ideologi bangsa? Setiap negara pasti ada ideologinya. Apa? Paling cocok? Pancasila, diambil dari bahasa Sanskerta. Kenapa? Nanti Mas langsung. Pancasila itu panca itu 5, sila itu 6. 5. Panca itu 5, sila itu dasar ajas. Malaysia juga ngikutin, namanya ngikut-ngikut Indonesia. Kalau dibilang itu mesti nggak mau kan ngikut. Dia ada juga 5 rukun warga, rukun negara, bukan rukun negara. Ada 5 juga, tapi saya nggak jelasin itu, jelasin Indonesia. Kenapa 5 dasarnya? Maka untuk menyatukan orang yang sukunya lebih dari 58 bahasa ini, negara Arab itu ada 22 negara yang berbahasa Arab. Mereka jadi 22 negara, nggak mau menjadi satu negara. Karena karakter orang Arab itu mereka lebih senang sukunya yang kuat, nggak mau menjadi nasionalismenya. Makanya sekarang sering bertengkar kan. Nah, karena nggak ada pemersatu, bahasa itu nggak menguatkan di Arab. Di Indonesia kuat. Padahal menggunakan bahasa Melayu sebagai dasar negara Indonesia. Padahal penduduk Melayu itu cuma baru 4,5%. Sementara suku Jawa 47%. Kenapa nggak pakai bahasa Jawa? Mengapa pakai bahasa Melayu? Banyak alasan itu. Alasan salah satunya simple. Bahasa Melayu itu bahasanya nggak ribet. Bahasanya Pak Rio. Bahasa yang mudah dipelajari. Beda dengan bahasa Jawa ada tingkatan, atau bahasa Sunda juga sama, bahasa yang lain juga sama.
tapi yang diambil pakai bahasa Melayu yang paling sederhana dan mewakili ras mayoritas. Bukan Indonesia rasnya Melayu enggak, ras mayoritas. Waktu itu Jawa, Melayu, Padang, Batak itu dalam wadah ras Austronesia atau Melayu Austronesia, dan sebelah timur itu ras Melanesia. Jadi Indonesia itu terdiri dua ras, Melayu Austronesia dan Melanesia. Karena itu ada garis batasnya, celah Weber. Orang dari Flores, Papua kan mereka beda fisiknya. Kalau orang sebelah sini sama. Nah itu ras. Tapi sukunya berbeda. Jadi di bawah ras ada suku-suku. Dan suku ini dibagi dua juga, namanya Proto Melayu dan Destro Melayu. Proto Melayu itu yang tanah Sumatera, Palembang, Jambi, Minang, sampai Aceh itu termasuk Proto Melayu. Dia dari Cina, daratan Cina. Sementara Jawa, Sunda, Bali itu datang dari Formosa dulu, sekarang Taiwan. Itu dari sama, dari ras Mongoloid. Next. Sejarahnya ini diambil dari kitab Sutasoma karya Empu Tantular. Itu 1365 sudah ada istilah ini, mempersatukan Bhinneka Tunggal Ika sudah ada. Karena waktu itu Majapahit kekuasaan wilayahnya lebih besar dari Republik Indonesia karena mencakup Filipina sampai Thailand Selatan lebih tepatnya. Di sana ada. Kenapa kok Indonesia itu nggak bisa sampai Thailand? Yang menjadi Indonesia adalah semua bekas jajahan Belanda yang ada di Asia Tenggara. Maka namanya dulu Netherlands Hindia Belanda. Maka itu jadi Indonesia. Kalau sekarang kok mudah sekali ya, orang naturalisasi yang keturunan Indonesia kan otomatis belum pernah ke Indonesia pun punya KTP kan. Tapi coba kalau dia warga negara yang bukan Belanda, contohnya Gonzales, itu perlu waktu 5 tahun tinggal di Indonesia, nggak boleh keluar Indonesia selama 5 tahun walaupun orang tuanya meninggal, baru bisa mendapat KTP Indonesia, paspor Indonesia. Sementara naturalisasi, walaupun dia belum pernah ke Indonesia, dia bisa di negara itu langsung karena dia ada keturunan Indonesia. Belanda, Indonesia, Suriname itu bisa berubah dengan mudah karena adanya sejarah itu. Next. Sekarang saya langsung ke Pancasila. Tadi sudah sejarah Pancasila berdiri. Majapahit tadi mempersatukan beda ras juga sampai ke Thailand. Mereka disatukan oleh bahasa. Bahasa yang pemersatu. Indonesia menggunakan bahasa Melayu ya. Yang lebih tepatnya Melayu Rio. Bukan Rio Pak Rio, Riau. Siak. Saya belum tahu Siak di mana, tapi yang dipakai bahasa Indonesia diambil dari Melayu Siak yang dipakai. Dan Melayu di Malaysia yang dipakai Melayu Johor. Itu kemiripan, jadi ras Melayu pakai bahasa Melayu. Mempersatukan Indonesia, dan anak Papua bisa pakai bahasa Indonesia, anak Aceh bisa pakai bahasa Indonesia. Kalau ini nggak ada Indonesia, mungkin saya komunikasi dengan orang Sumatera nggak bisa karena nggak ada pemersatunya. Kayak Cina yang puluhan etnis, Cina itu puluhan etnis juga, agamanya juga banyak walaupun dia nganut komunis tapi ada agama juga. Itu disatukan oleh bahasa utamanya Mandarin. Bin, kamu bahasamu apa? Bin? Bahasa Indonesia, Pak? Enggak, etnismu apa? Yes. Saya. Cina juga. Apa? Teochew. Teochew. Ya. Saya tahunya ada bahasa Teochew. Tapi yang di atas Teochew itu ada namanya Mandarin. Ada Hokkien, Kantonis dan lain. Kayak di Indonesia banyak juga ada Minang, Batak, Aceh, Toraja, Bugis dan lain sebagainya disatukan oleh bahasa Indonesia. Nah, kita langsung pilar yang pertama. Karena dikasih waktu sebelum, biasanya kalau jelasin 2 jam kelamaan. Pancasila ya. Kita yang pertama adalah sila ketuhanan yang Maha Esa. Dulu ketuhanan Pancasila itu ngadopsi dari apa? Piagam Jakarta atau Jakarta Charter. Cuma yang sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, menganut syariat, menjalankan syariat agama Islam bagi pemeluknya dihapus. Karena di antara 9 anggota itu ada namanya Amaramis dari Indonesia Timur, dia protes. Kenapa ada syariat Islam? Bukankah Hindia Belanda itu nggak semua beragama Islam? Kan nggak beragama Islam. Kalau yang Indonesia Timur kan
rata-rata sebagian Katolik maupun Protestan. Kenapa di undang-undangnya harus ada agama Islam? Nah, itu 8 orang kalau itu menggunakan demokrasi Eropa, voting, yang satu kalah, otomatis menggunakan syariat Islam. Dan negara itu bisa memaksakan, kayak contohnya Argentina, karena negara itu sudah mengadopsi Katolik sebagai wajib bahasa agama resmi di suatu negara, tanda kutip resmi. Yang jadi Presiden Carlos Menem itu adalah keturunan Syria. Dia di depan umum tetap sumpah pakai Katolik, walaupun kebiasaan sehari-hari tetap menjalankan ibadah agama Islam, tapi di depan umum Katolik, karena negara itu negara mayoritas Katolik. Batistuta yang keturunan Syria itu di depan seperti itu, tapi di belakang berbeda. Nah, itu negara ya, bukan agama. Apakah ada negara agama? Nanti ada, Iran itu negara agama. Sekalian jelasin, saya bukan apa jelasin ya. Nah, Indonesia menganut namanya ketuhanan. Siapapun di KTP-nya harus ada ketuhanan. Ada berapa agama sekarang? Waktu zaman kecil saya ada 5. Sekarang ada berapa? 6. Karena ditambah Konghucu setelah reformasi ya, Gus Dur masukkan Konghucu. Karena etnis Cina itu di Indonesia kebingungan dia Konghucu ikut apa. Dulu ada yang dia terpaksa ikut Buddha di KTP-nya. Terus ada yang masuk dalam Kristen ataupun Katolik, karena dia kebingungan, nggak ada. Tapi kebiasaan orang Konghucu ini yang mereka walaupun beragama Buddha, tapi dia nggak ke wihara, tapi kemana? Tetap ke kuil, karena nggak ada undang-undangnya. Konghucu sekarang sudah dia bisa, kalau sini namanya ke Topekong, kalau bahasa di Jawa itu kelenteng, Topekong, ya, Topekong, ya itu. Nah, apakah ada agama lain yang ada di sini? Terus dia kemana larinya masuk? KTP-nya mana? Misalkan Yahudi, ada banyak di data itu. Dia ikut biasanya ke Katolik di KTP-nya, karena nggak ada. Kalau ngisi form apapun kan nggak ada. Agama itu 5, ada 6 itu. Ya, itu untuk administrasi tadi. Ya, Indonesia wajib berketuhanan. Kalau nggak jalani itu personalnya, juga nggak sholat, nggak jalani. Tapi wajib ada KTP-nya, ada agamanya. Dan akan dihapus kemarin, tapi nggak jadi karena itu akan melanggar undang-undang Pancasila. Dasar hukum kita itu ada berketuhanan. Yang kedua, sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Prinsip manusia itu kalau dalam Islam, adil itu dekat dengan takwa. Jangankan dengan orang lain, bapak ibu kita kalau ngasih ke anaknya berbeda mesti protes anaknya. Betul nggak Pak Luki? Saya kenal Pak Luki. Protes Pak Luki. Iya. Contohnya Pak Luki? Kalau nggak sama banyak lah bagiannya. Oh ya, betul. Merasa Indonesia itu kan daerah-daerah tertentu punya sumber daya alam yang melimpah ruah, kayak di Papua, kayak di Rio, macam-macam melimpah. Mereka kan protes, kenapa daerah saya nggak maju, jalannya nggak bagus, sekolah nggak bagus, sementara sini banyak minyaknya. Nah itu nggak sesuai dengan Pancasila, sila kedua. Siapapun kalau nggak adil itu sama. Suami istri misalkan waktu lebaran suaminya ngirim ke keluarganya lebih banyak daripada keluarga istri, bisa protes itu aja. Ya kan? Keadilan itu sudah ada dasarnya. Yang nggak bisa jalani orangnya. Adil itu susah kali. Ketiga, persatuan Indonesia. Nah inilah yang susah sekali, persatuan Indonesia. Gimana sih susah? Karena pada dasarnya manusia itu berbeda. Bahkan satu kandung sekalipun, bahkan anak kembar sekalipun, dia punya rasa yang berbeda. Nggak 100% sama. Ini menyatukan yang berbeda. Makanya ada istilah persatuan Indonesia yang digaungkan. Indonesia itu bersatu ketika yang bisa menyatukan apa? Paling efektif menyatukan apa? Kalau dulu ada musuh bersama, Belanda, itu semua suku nggak ada. Semua melawan Belanda. Kompak. Setelah itu merdeka, mereka kan suku-suku masih bertarung. Di tentara pun masih suku-suku antar suku bertarung. Bisa nyatukan sepak bola. Sepak bola itu universal. Perang Afghanistan dulu, waktu Piala Dunia berhenti kok demi nonton sepak bola. Nggak tahu Iran nanti berhenti nggak waktu ada pertandingan. Betul, sepak bola pemersatu. Kalau nonton sepak bola orang itu suruh bayar mau.
Surabaya mau nonton bola itu sampai ngelompat, anu pun mau. Karena bola itu pemersatu universal. Muhammad Salah pun banyak orang mu'alaf masuk Islam gara-gara Muhammad Salah. Maka Quraisy mengatakan lebih baik daripada 1000 ahli fikih Muhammad Salah. Karena dia main bola yang bagus. Sampai nyanyian Liverpool itu cetak gol lagi, maka aku ikuti agamamu, sampai lagunya seperti itu. Orang mu'alaf banyak gara-gara Muhammad Salah. Nah, Liverpool pun nggak jual dia walaupun usianya udah tua, biasanya dijual, tapi di atas 30 masih bertahan. Karena apa? Salah itu, bola itu universal. Nah, Indonesia itu pemersatunya apa? Sampai hari ini Pak Prabowo masih bingung dia. Sampai hari ini bingung Pak Prabowo itu. Sampai dari presiden sebelumnya, karena disintegrasi persatuan susah sekali. Kalau dulu ada pemersatunya, sekarang ada Pak MBG itu pemersatunya. Enggak, programnya Pak Ustadz Heriano enggak ada Pak Ustadz Heriano. Pemersatu harus ada di Indonesia. Ini yang salah satunya program 4 pilar itu tugasnya seperti itu. Kalau saya sih stafnya Ustadz Rio sih. Beliau tugasnya mempersatukan ya lewat pemahaman sedikit lah. Karena di media sosial jauh lebih banyak lagi. Kedua, yang keempat, sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan mufakat. Jadi tadi ide-ide seluruh rakyat yang berbeda suku bangsa ini harus diwadahi lewat musyawarah mufakat, lewat perwakilan. Maka ada istilah apa? DPR. DPR itu yang mewakili lewat partai. Partai A, Partai B, Partai C. Sementara DPD, kalau dulu namanya utusan golongan ya, sekarang DPD, Dewan Perwakilan Daerah. Kayak Pak Ismet, terus Pak Iwan Setiawan, Pak Rias Saptarika, Ibu Ajeng. Itu mereka 4 orang aja seprovinsi itu gak mewakili partai, tapi mewakili rakyat Kepri. Maka ada istilah reses. Reses anggota DPD. Kalau sosialisasi anggota MPR. Nah, perbedaannya itu ya. DPD kayak Pak Ismet nggak lewat partai. Kalau bapak anggota dewan yang lain, misalkan Pak Sumali ya, daerah sini kan Pak Sumali, tahu kenal saya Pak Sumali soalnya dekat aja, itu mewakili partai tertentu. Tapi saya nggak kampanye Pak Sumali, cuma contoh aja yang saya kenal itu. Kamu kenal Pak Sumali nggak? Nggak kenal. Orang Sakti nggak kenal. Kamu kenal nggak, Bin? Kenal lu siapa? Suikwan. Nggak ngerti yang kayak gitu. Gitu. Salah satu contohnya. Aku ini nggak kampanye, cuma untuk contoh saya kenal aja itu. Next. Yang terakhir, sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Semua itu harus mendapat keadilan sosial. Sudah dimulai sedikit-sedikit ya, dari Pak SBY sudah ada BPJS. Itu kebutuhan sosial, ingat 20% itu untuk kesehatan, 20% untuk pendidikan. Itu undang-undang jadinya. Tapi kok sekarang kemana-mana anggarannya? Yang tahu mereka lah, kali diwakili itu. Itu sudah amanat undang-undang. Jadi kesejahteraan rakyat itu nomor 1, karena sakit itu nggak bisa ditahan. Kalau ditahan meninggal kita, karena penyakit nggak bisa ditahan. Lapar nggak bisa ditahan. Kalau lapar nggak bisa ditahan, bisa nyuri. Itu nggak bisa ditahan. Itu maka ditaruh di undang-undang keadilan sosial itu. Yang utama itu. Kalau yang lain bisa ditahan nggak bisa. Program-program bisa, buat posyandu bisa, dan minggu depan bisa. Tapi kalau lapar, kalau sakit nggak bisa. Makanya ditaruh prioritas. Next. Udah, itu simbolnya sudah apalah di pelajaran sekolah. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia ada 4 hal penting. 1. Prinsip kedaulatan rakyat dan negara hukum. Indonesia itu kedaulatan rakyat. Indonesia itu menganut Trias Politika. Masih ingat Trias Politika? Masih? Pak Luki masih ingat nggak pelajaran dulu SD, SMP? Lupa, oke. Saya ingatkan Pak. Bahwa sistem pemerintahan kita terdiri dari legislatif, yaitu anggota DPR, MPR itu legislatif, perwakilan, yang membuat undang-undang, yang membuat aturan yang kalian jalani atau kita semua jalani, aturan dari peraturan pemerintah sampai peraturan daerah itu lewat legislatif DPR. Kalau pusat DPR RI, kalau daerah DPRD, kabupaten kota.
itu DPR membuat aturannya kayak sekolah loh. Ada kan sekolah membuat aturan masuk jam 7, pakaian abu-abu putih, istirahat jam, itu aturan. Itu yang membuat anggota DPR. Yang jalani siapa? Membuat aturan tadi. Eksekutif pemerintah, dari presiden sampai ke kepala desa itu pemerintah. Dari presiden sampai ke kepala desa itu disebut pemerintah. Camat, bupati, wali kota, gubernur itu pemerintah. Dia menjalani. Yang membuat, kalau wali kota ya DPR, di wali kota yang membuat undang-undang itu, membuat aturan pemilihan RT RW aja ada yang buat, ada aturannya. Terus jalan raya ada aturan. Tahu jalan raya? Warna kuning tengah, warna kuning di pinggir, itu. Warna putih, kalau jalan putih itu yang buat pemerintah kabupaten kota. Nanti lihat aja jalan, ada yang kuningnya di pinggir, itu yang membuat pemerintah provinsi. Kuningnya di tengah yang membuat pemerintah pusat. Ya, membuat flyover, kenapa ya nggak di Simpang Kapil, kok adanya di Sungai Ladi misalkan gitu kan, pertanyaan orang kan. Simpang Kapil lebih rame. Ya, Simpang Kapil yang buat nanti itu pemerintah pusat dari Jakarta. Ya, itu contoh aja, jalan raya itu sudah beda kan dari, kalian nggak memperhatikan kan? Nggak peduli, yang penting waduh ini pemerintah gimana kok jalan lubang-lubang. Di mana lubangnya? Itu dilihat dari garisnya tadi. Nah, nanti tanyanya ke siapa? Kalau yang lubang-lubang itu yang warna putih-putih, ya ketika anggota DPRD. Ingat, anggota DPRD. Ketika ada kuning di samping kiri kanannya, nanti ketika reses anggota DPR provinsi. Kan di daerah ada yang DPRD kota sama provinsi. Ditanya itu, jangan yang di provinsi kok putih-putih, tanya DPR provinsi. Ada wadahnya tersendiri. Dua, pembatasan kekuasaan. Kekuasaan itu dibatasi. Tadi sudah ada eksekutif, ada legislatif, ada lagi namanya yudikatif. Kalau eksekutif tadi yang membuat aturan ada DPR, yang jalankan pemerintah. Kalau salah, yang menghukum adalah yudikatif, kehakiman kejaksaan. Tapi di Indonesia itu ada KPK ya. Karena tahun 45 nggak ada KPK. KPK baru aja. Nah kalau ngubah ya ngubah. Tahun 45 dulu nggak ada KPK, jadi loh kok legislatifnya kalau orang korupsi yang nangkap KPK Pak? Kok nggak polisi? Kok nggak kejaksaan? Nah ini sampai hari ini ya saya nunggu ada KPK, ada kejaksaan. KPK bisa nyidik kan, ada tahanan KPK juga kan? Ya ini sampai hari ini ya tugas-tugas bapak-bapak itu. Karena waktu berdirinya Republik Undang-Undang 45 belum ada KPK. Ya nanti bergilir-gilir lah. 4. Mengatur hubungan antar lembaga negara. Undang-undang mengatur tugasnya tadi. Kayak jalan aja tadi sudah ada yang atur kan. Ini yang pemerintah kabupaten kota, ini pemerintah provinsi, ini pemerintah pusat. Itu ada. Keempat, mengatur hubungan antar lembaga negara dan warga negara. Nah, usia 17 tahun harus punya KTP, SIM 17 tahun. Bisa nembak nggak Pak? Waduh, ada sekarang umum kan SIM nembak. Semua bisa. Kan dulu kalau zaman saya dulu, sekarang nggak tahu aturannya. Nikah itu kan syaratnya kan punya kartu identitas penduduk, syaratnya kalau usia 17 tahun dalam kurung tanda miring atau sudah menikah. Kalau menikahnya usia 16 tahun kan bisa punya KTP. Karena zaman saya itu lulus SD ada nikah usia 14, 15 sudah ada yang menikah. Kalau sekarang boleh nggak? Kalau menurut Undang-Undang Republik Indonesia, Syekh Puji itu nikah sama Maria Ulfa usia 14 tahun ditahan. Kalau agama boleh nggak? Boleh. Agama itu sudah haid boleh. Standarnya agama Islam haid. Kalau menurut undang-undang nggak boleh. Next. Undang-undang ini menjadi dasar tertinggi ya. Kalau dalam agama Islam itu Al-Quran. Kalau mereka bertentangan itu kan levelnya bawah, level hadis. Kalau peraturan pemerintah di bawahnya, permen, peraturan pemerintah, Perpu itu di bawah, undang-undang yang atas. Kalau salah kembali ke undang-undang. Contohnya apa? Tanah, air, apa? Pak Luki?
dan kekayaan yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara, itu undang-undangnya. Tapi kok sekarang ada HPH? Nah itu kan bikin ribut kan. Tambang milik ormas, milik perorangan. Yang sesungguhnya itu harus dikuasai negara. Undang-undangnya begitu kok. Sekarang dikuasai ormas, itu oknum. Kalau undang-undang harus sama, kuasai negara. Karena itu dibawa ke ranah politik. Yang disukai ya dikasih, oh ini daerah sana Bambang Pak Luki. Nah, itu contoh seperti itu. Berikutnya, kalau itu tadi Pancasila udah paham, undang-undangnya dijalani, itu kuat negara itu, nggak ada pertengkaran. Tapi kadang-kadang kita lupa, ada Bapak juga lupa, saya juga lupa. Bacaan sholat saja kadang lupa, rekaat saya kadang lupa saya, udah rekaat berapa tadi? Ngalamin terus kan, kadang nonton monitor TV waktu sholat itu normal, saya sholat aja kadang lupa, keadaan saya. Tahu-tahu saya contohnya sholat taraweh di Masjid Sultan. Lah, kok lama sekali tak hitung. Sudah berapa ini? 14. Ya saya mau 8 kok jadi 14 sudah berhenti lah. Itu kan bingung, nggak ada ikut aturan. Nah itu tadi kelalaian itu wajar. Al insanu makhluk khata' wa nisyan. Manusia tempat salah dan lupa. Terus berikutnya NKRI Oke, terima kasih Ustaz. NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ini yang digarisbawahi. Indonesia itu berbentuk republik. Loh Pak, Singapura kan republik. Kok ada Perdana Menteri, Indonesia enggak sih? Indonesia pernah ada Perdana Menteri dulu. Sering bergonta-ganti Perdana Menteri, enggak bertahan lama. Lagi 6 bulan buat kabinet menteri bubar. Sering pernah Indonesia ikut federal karena waktu itu Belanda itu nggak ikhlas. Inggris ikhlas, memerdekakan Malaysia ikhlas. Saya merdekakan, saya makmurkan. Itu Inggris dengan Malaysia ikhlas. Belanda sumpahnya sampai kiamat Indonesia itu akan menjadi milik Belanda. Makanya salah satu program naturalisasi ini, saya kemudian nulis tentang jurnal naturalisasi. Salah satunya itu akan diikat sampai kiamat semboyannya Ratu Belanda dulu. Indonesia merdeka. Kayak ada kan orang tua itu kalau anaknya menikah, ada yang ikhlas dibawa suaminya pergi, ada yang tinggal di sini nemenin orang tua. Itu tergantung yang punya. Jadi nggak bisa dipaksa. Indonesia kenapa sama Belanda seperti itu? Inggris kok sama Malaysia seperti itu? Setiap Belanda dan Inggris berbeda, jadi punya prinsip sendiri-sendiri. Kita jajan Belanda, jadi berbeda dengan jajan Inggris. Ya. Kalau Inggris kan persemakmuran kan. Dia itu unity in diversity. Jadi mereka live in harmony. Inggris itu gini, kalian berbeda semua, tapi hiduplah rukun kayak Malaysia, Cina, Melayu, India. Walaupun berbeda, kalian berbeda bangsanya, agamanya. Yang penting kalian rukun. Inggris menempatkan sendiri. Orang Melayu ditaruh di kampung, orang Cina ditaruh di kota, orang India di daerah estate, kerja jalan, terus kerja yang kasar-kasar. Orang India disesuaikan fisiknya. Inggris itu mereka nggak akan bertengkar karena tempatnya berbeda, wadah jalannya itu berbeda. Motor sama mobil, sepeda motor sama mobil, Malaysia jalannya dikasih pisah. Di Indonesia kan dijadikan satu, berbeda. Indonesia, Belanda prinsipnya divide and emperor. Kalau Inggris itu yang berbeda menjadi satu, yang Belanda yang satu dibuat berbeda. Makanya kalau bertengkar itu tinggalan. Sistem dari Belanda sampai hari ini sama. Semua jajan Belanda itu modelnya seperti ini. Suriname, Antilles, yang bekas jajan Belanda ya suka tengkar, itu terkenal. Ya memang didirikan lewat cara itu. Saya jelaskan tentang republik ya, biar pemahaman. Indonesia republik presidensial, jadi kepala negara dan kepala pemerintahan jadi satu, presiden. Jadi terkenal presiden itu. Singapura presidennya ada, tapi nggak terkenal. Yang ada perdana menteri, karena dia republik berbentuk nggak presidensial, parlementer. Malaysia itu berbentuk monarki, kerajaan yang parlemen. Jadi kerajaannya ada, parlemennya. Brunei beda lagi, dia kerajaan monarki absolut, jadi nggak ada parlemen. Jadi ucapan raja itu adalah undang-undang. Kenapa Brunei kok tenang? Selagi rajanya itu baik, adil, tenang. Kalau rajanya nggak baik, nggak adil, nggak tenang. Loh Pak, kok ada namanya Iran Pak? Iran itu kok pemimpinnya nggak presiden sih? Lah, Iran republik
Islam. Jadi republik tambah Islam, ada I-nya, Islam. Maka di sana yang menjadi pemimpin tertinggi itu bukan presiden, tapi ayatullah, pemimpin agama, ulamanya. Loh, perang itu yang menentukan siapa? Yang menentukan ayatullah. Kemarin mati kok masih perang. Ada penggantinya langsung, anaknya. Kebetulan anaknya, gitu loh. Tapi yang menjadi pemimpin di Iran itu harus ulama Syiah tambah-tambah. Nggak bisa. Ustaz Leo nggak bisa jadi pemimpin Iran karena Sunni, harus Syiah. Itu aturan undang-undang negaranya. Nah, itu perbedaannya. Walaupun sama-sama republik, Indonesia dengan Singapura berbeda. Nah, itulah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Maka yang sekarang setelah reformasi di kantor, markas. Kalau kantor itu polisi ya, kantor untuk sipil ya. Polisi namanya kantor polisi, nggak ada markas polisi. Dulu namanya markas. Brimob kok markas, Pak? Kalau markas untuk tempur ya. Kalau polisi kantor polisi, dan ada namanya markas militer. Mesti ada istilah NKRI, harga mati. Jadi Negara Kesatuan Republik Indonesia harga mati, yang nggak bisa ditawar-tawar lagi dengan cara apapun. Kayak di Iran ada istilah garis merah, harga mati. Itu nggak bisa ditawar, perang. Indonesia nggak bisa ditawar, Republik Indonesia. Yang ditawar adalah otonomi. Kayak di Aceh otonomi khusus. Di Jogja, ya Pak, kok Jogja nggak ada pemilu sih Pak? Nah, karena daerah istimewa Yogyakarta itu nggak ada pemilu. Seluruh Indonesia itu harus demokrasi, ada pemilu kecuali Provinsi Yogyakarta. Karena yang jadi gubernur dan wakilnya adalah raja-raja Jogja. Solo bisa nggak? Nggak bisa walaupun ada kerajaan, karena dia nggak daerah istimewa. Itu kesepakatan dulu, karena Jogja itu dulu nggak berdiri sendiri gitu, menyatu dengan Indonesia sejak awal. Timur Leste Pak kok bisa pisah? Dia itu belakangan, nggak waktu tahun 45, belakangan baru masuk. Gitu. Papua Pak, Papua baru 63 loh masuk Indonesia. Itu sejak dulu ikut, cuma Belanda itu nggak ngasih-ngasih karena ada emasnya. Ada PBB kan kok nggak dikasih-kasih, masih ada emas, sayang kan. Nah, itu. Terakhir, Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika. Waktu dulu Kerajaan Majapahit berdiri abad ke-14, itu sebelum adanya Islam ya. Dia sudah punya prinsip anak muda itu badannya modelnya seperti ini, gambarnya loh ya. Modelnya kayak Kelvin Gajah Mada, badannya kekar pendek, agak pendek gitu. Itu anak muda usia 19 tahun, dia punya keinginan yang sangat kuat sekali. Pemuda ini gaulnya sama namanya Arya Tadah, Perdana Menterinya. Dulu namanya Patih Amangkubuwono, waktu itu cuma di kerajaannya, mungkin kalau sekarang Jawa Timur aja, Majapahit. Arya Tadah sering cerita sama anak muda itu pas pampres, setia. Orangnya pemberani. Cerita tentang ada orang kulitnya hitam, kayak arang. Ada orang yang kulitnya putih dan kuning ya. Waktu itu kuning, belum putih ya. Orang dari Tionghoa, Tartar waktu itu. Kuning. Itu sampai berdagang lah. Itu Gajah Mada terngiang waktu itu. Waktu dia itu bisa menyelamatkan Hayam Wuruk dari pemberontakan Rakuti. Gajah Mada bukan dari perwira, tapi diangkat jadi bekal. Itu nggak terima yang mereka yang kalangan atas. Maka Gajah Mada tadi bertarung, karena dulu itu untuk menguji kekuatan pakai bertarung. Dan akhirnya Warak tadi dengan kawan-kawannya kalah. Gajah Mada diangkat menjadi patih, gubernur lah di daerah Daha. Tapi Gajah Mada nggak mau pindah dari ibu kota, walaupun dia sudah diangkat. Kalau sekarang jadi pangdam lah di daerah. Tapi Gajah Mada tetap di istana, walaupun pangkatnya lebih rendah. Tujuannya apa? Dia pengen dengar cerita Arya Tadah yang sudah sepuh tadi. Ketika penggantian Arya Tadah tadi yang sudah sepuh tadi, harusnya kan menteri-menteri senior kan, diambil anak muda. Ini persis kayak Pak Prabowo itu, diambil Teddy, masih muda, betul itu Gajah Mada masih hampir 20 tahun gitu. Usia 19-20 kan saya nggak lihat KTP-nya, nggak lihat aktanya, dulu nggak ada akta, kurang lebih gitu. Anak yang masih muda semangat ini, dia itu waktu dilantik di Wilwatikta ingin menyatukan Nusantara
dari Onin sampai mana? Sampai Siam, dari Irian sampai ke Thailand ditertawakan di Balai Manguntur tadi. Termasuk Arya Tadah menertawakannya, padahal dia menceritai. Namanya anak muda semangat kan. Kelvin, pengen jadi apa Vin? Berarti tegas ya. Pengen jadi bintang film, ya pede. Anak muda itu pede, berani. Nah, waktu itu dibuktikan. Ditertawakan orang yang menertawakan itu dibunuh Gajah Mada di situ di depan raja. Siapa yang berani ngelawan? Saat itu Gajah Mada benar-benar ambisi menyatukan Nusantara itu. Sudah ada, maka kita semua berbeda, dibuatlah namanya Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda tapi satu juga. Kenapa yang berbeda bangsa ini kok bisa bersatu? Persia itu sama, Iran itu negara besar. Mereka dari suku-suku berbeda sebenarnya. Mereka bersatu padu kan, dikeroyok negara besar. Karena apa? Syarat bersatu tadi. Tidak memaksakan perbedaan. Karena sudah berbeda itu loh. Kayak orang Padang, kayak Pak Luki, makanannya masih pedas-pedas, gurih-gurih. Dia enak itu. Saya diajak ke Padang, kawan saya ke Lampung Ombak. Katanya menurut orang sana itu makanan itu enak banget. Bagi saya enggak, karena enggak cocok. Begitu juga kawan saya tak ajak ke Jogja, tak kasih ajak namanya apa itu? Gudeg Yujum, itu paling enak Jogja, enggak dimakan. Kerupuk. Nah, berarti perbedaan itu enggak bisa dipaksakan. Makan aja enggak bisa dipaksakan kok. Nah, ini yang bisa menguatkan namanya NKRI. Memang semuanya itu enggak bisa dipaksakan karena setiap suku punya kebiasaan. Nah, kayak contohnya tehnya Pak Ismet. Ustaz Rio orang Melayu, saya orang Jawa, Bang Amar orang Batak. Kita bisa, Kelvin Cina, ini terus sama, kita berempat beda. Dari latar belakang bisa bersatu karena NKRI. Pak Ismet juga beda, dia etnisnya beda kan secara fisik. Nah, kita bisa bersatu karena ada NKRI itu tadi. Terima kasih penjelasan saya, karena itu juga padat kan. Gak beda juga ada Pak Luki.